Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode ke-60. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-60. Kita baru saja mendengarkan satu lagu. Tadi ada Hebione Yoin dari Cool, di request oleh Indong. Dan ada banyak requestan lagi. Tadi ada XG, If You Know IYK. Terus ada IYK lagi dari XG, di request oleh Honeycomb dan dari Lunasi. Karena requestnya 2 kali, jadi kita putarkan 2 kali ya. Ada Uriji Kemana, Let's Meet Now dari Isang, Kiha, and The Faces, di request oleh siapa tadi ya? Kayaknya Indong, betul. Yang kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama ini. Ada 2 request lagi, Sonyar Spanish version dari Nmix, dari request oleh Lea Kill. Ada satu lagi, TBH dari QWER, akan kita putarkan nanti ya setelah segmen kedua kalau begitu. Masih ada kira-kira berapa slot lagi ya? 1, 2, 3 lagu lagi. Jadi kalau request ada 3 posisi lagi yang bisa diisi ya. Sudah, itu saja sepertinya. Biar tidak lama-lama, di atas sudah bisa dilihat ada bintang tamu kita, Teknologi. Dari tadi sudah banyak yang menyapa-nyapa di di chat room. Kogi, roar dulu Kogi. Damn. Aduh ya Tuhan. But ya, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch dan bisa dilihat di atas, Teknologi. Dan tadi bilang apa ya? Seperti biasa, biar tidak lama-lama, di awal akan ada sesi menampilkan kompilasi dari klip-klip yang telah aku kumpulkan dari channel Teknologi. Jadi selama ini kalau misalnya belum pernah bertemu dengan Teknologi atau mungkin ingin diingatkan kembali dengan Teknologi, momen-momen di masa lalunya, jadi kita akan menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini. Mungkin ada yang belum pernah kenalan atau mungkin ingin tahu kira-kira Teknologi itu seperti apa biasanya. Semoga dengan klip ini bisa memberikan gambaran ya. Biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini. Lagi aja. Cheers guys. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat. Coba deh. Asin. Coba kasih tahu. Bukan juga guys. Aduh. Kurang. Sumpah kaget banget. Itu Kik, musuh itu Kik. Kik itu musuh Kik. Oh itu astaga. Kita slow motion ya guys ya. Kita slow motion. Lu sekarang YouTube bisa slow motion. Kita lihat muka cowoknya versi slow motion. Tenang, sabar. Aduh, gak kenal lagi. Gila itu bagus banget. Apa darah gua, lihat darah gua, cok, pribadi. Apa itu? Gua kena Si nenek kaget. Padahal yang masuk Bohong dulu. banget jam sekali.
Kok nyangkut sih? Nih depan. Dihalangin. Ampun, liatin. Ampun, banget. Lucu banget. Bang. Udah lah menikmati juga. Goblok. Tai. Anjing lucu banget lagi. Ini kita kemana? Halo guys, selamat hari Senin. Apa Yaudah. kabar semuanya kalian hari ini? Kiau. Itu bisa. Ada bartendernya lagi aja. Cheers guys. Sebentar. sama malam ini rasanya saya pusing sekali. Sebentar ya. Hitung klip maksudnya. Bukan. Aku mau tadi kan ada yang request ya sampai sekarang. Terus aku sudah tambahkan ke Kiwi sampai selesai. Jadi sudah full semuanya. Terus aku belum undang Gian ke Stream Together. Sebentar ya. Oh ya. Sumpah rasanya malam ini kayaknya rempong sekali. Mungkin gara-gara banyak yang request di awal. Jadi selesai. Dan ini mungkin aku pertama kali aku panggil teknologi dengan Gian. Kayaknya sebelumnya aku belum pernah panggil teknologi dengan Gian. Sangat betul sekali. Oke, sudah aku invite. Boleh di-accept Boleh. di Twitch. Oke, baik. Mari kalau begitu kita masuk ke segmen pertama ya. Sebentar ya. Pusing. Sebentar. Sebaiknya mungkin menyapa-nyapa terlebih dahulu karena dari tadi ada banyak yang hadir sepertinya dan belum saya sapa. Tadi ada siapa tadi yang belum disapa ya? Sebentar ya, coba aku ke atas lagi ya. Aula Guni 23 yang belum disapa. Terus ada Dadang juga tadi yang belum disapa. Selamat malam, selamat datang. Dan aku juga tidak tahu siapa lagi yang hadir di belakang yang lagi menonton dan mendengar kecuali yang ada di chatroom. Tapi selamat mendengarkan episode ke-60 dari Weekly Midnight Radio. Baik, seperti biasa. Ya Allah ya Rahman, aku lupa ganti judul. Santai Mas Ali, pelan-pelan. Let's go. Bukan, aku lupa ganti tulisan yang di sebelahku ini loh. Ini aku tulisannya bukan teknologi. I'm so sorry. Sorry. Oh, Berarti iya. apa? Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Teknologi. Bukan MP9 Live ya. MP9 Live ialah bintang tamu minggu lalu. I am sorry. Seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama introduction serta sneak peek terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan teknologi terlebih dulu di awal. Kulit-kulit dulu. Nanti di bagian kedua baru agak daging-daging sedikit, cerita-cerita di balik kisah perjalanan streamingnya selama ini. Ya Allah, chatroomnya. Dan nanti di segmen ketiga ada sesi trivia dan closing mark ya. Jadi nanti di bagian terakhir nanti teknologi akan gacha basically. Kemudian nanti ada penutup dari teknologi. Itu saya sepertinya. Seperti biasa, kalau mau menggunakan channel poinnya silahkan 99 via teks untuk bertanya di chatroom atau 369 via audio kalau mau ngobrol via Discord dengan teknologi. Baik. Chatroomnya rusuh. Seru ya. Baiklah, mari biar tidak panjang-panjang lagi. Mari kita masuk ke segmen pertama ya, introduction and sneak peek of guest star.
Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Ya Tuhan, pertanyaan pertamanya. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan pertama dari viewer, kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu ya. Username-nya apakah? Teknologi, kemudian panggilan, area tempat tinggal, umur, dan kesibukan. Oke. Halo guys. Sebelumnya selamat malam. Terima kasih sekali untuk kesempatannya Mas Adli sudah mengundang di acara Weekly Midnight Radio-nya. Untuk aku sendiri streaming di Twitch menggunakan username Teknologi. Ini cuma Digabung. ini cuma satu aja kah dari awal sampai sekarang? Cuma satu dari awal sampai sekarang. Oke. Oke, dulu TLDR-nya adalah Twitch-nya sempat nggak bisa dibuka. Oke. Sempat gak bisa login, sempat gak bisa dibuka, terus bikin lagi satu untuk sebenarnya bukan backup lah, untuk streaming aja, untuk streaming aja. Cuman ya sekarang jadinya nggak kepake lagi karena kan sudah bisa login lagi ya akunnya, gitu. Jadi untuk sekarang ya tetap cuman Teknologi doang satu-satunya, nggak ada lagi di mana-mana, cuman di Twitch doang juga lagi. Oke. Untuk streaming hanya untuk di Twitch. Oke. Gitu. Cuman untuk di platform yang lain kurang lebih namanya juga harus sama, Teknologi. Oke. YouTube, di Twitch, Teknologi. Oke, terus untuk nama panggilan sih banyak ya. Banyak. Tergantung dari masing-masing orang aja, kayak ada yang manggil Kogi, ada yang manggil Gian. Oke. Itu nama asli, nggak masalah. Tapi untuk dipanggil nama asli pun, ya kan? Atau mungkin Tekno, atau G doang bisa. Sebenarnya banyak sih nama panggilan. Selama aku mengenali nama panggilan itu, aku pasti akan nyaut gitu. Selama dikenali pasti nyaut. Kalau nggak dikenali nggak nyaut. Kalau misalkan manggilnya apa di luar dari situ, ya kan aku nggak tahu ya dia manggil aku apa bukan ya. Jadi gitu. Oke. Itu Kogian itu dari Koko. Ya mungkin, sorry bukan rasis, woi. Karena Kenapa? mungkin aku Chinese ya. Ya jadi mungkin panggilnya jadinya Ko gitu. Oke. Ini di chatroom berarti tadi ada yang panggil Teko. Apakah Nah, sering itu dipanggil Teko juga? sering dipanggil Teko juga, seperti ya plesetan dari Tekno lah ya. Oke. Plesetan dari Tekno ya, orang-orang panggilnya Teko gitu. Terus nama username Discord kan Drones ya? Ya betul. Itu termasuk username juga dan panggilan juga. Itu biasanya untuk in game sih biasanya. Oh, oke. Biasanya untuk in game. Jadi sebenarnya dulu juga username pertama kali aku di Twitch itu Drones juga sebenarnya. Oke. Cuman bosen terus diganti gitu jadi. Oke. Kemudian yang sekarang pakai Teknologi saja, begitu tidak pakai Sekarang Drones pakai lagi. Teknologi aja. Cuman kalau misalkan Drones ini dipakainya buat in game biasanya. Kalau misalkan main game, bikin karakter, nickname-nya pasti akan Drones kalau belum digunakan sama orang lain. Oke. Area tempat tinggal di mana kah? Aku asal Jakarta, lahir di Jakarta tapi besar di Tasikmalaya. Oh, kenapa pindah ke Jakarta lagi? Karena pindah ke Jakarta lagi karena kuliah sebenarnya. Kemudian Jadi- sejak kuliah sampai sekarang menetap di Jakarta. Betul. Seperti itu. Jadi di Tasik itu cuman dari SD sampai SMP doang kurang lebih. SD sampai SMA, sorry. Oh, itu ada pertanyaan sebenarnya di chatroom. Berapa lama di Tasik, Mang? Berarti belasan tahun. Belasan tahun dari SD sampai SMA lah. Dari kelas 1. Kelas 1 SD ya. Oh, lumayan lama ya. Wajib Lama. belajar di Tasikmalaya. Malah sempat kayak TK-nya itu TK kecilnya di Jakarta, TK besarnya di Tasik deh kalau nggak. Oh, oke. Kemudian tidak ke Tasik lagi sampai sekarang. Karena kebetulan keluarga sudah pada di sini juga, jadi sudah jarang sekali untuk ke Tasik. Oke. Mengenai umur boleh tanya kah? Boleh. Kalau misalkan umur untuk sekarang 28 atau 27. Karena aku itu tahun kelahiran 97. 97 tapi belum ulang tahun. Belum ulang tahun. Akhir tahun. Oh, Desember. Ya, betul. Oke. Aku sebenarnya bukan dilahirin, guys. Aku dibeli, guys.
Aku dijual karena pas aku ulang tahun itu flash sale, lagi flash sale. 12. Jadi aku dibeli, guys. Itu COD. Sebentar. Capek. Baru di awal. Lelah. Ayo guys, kita end stream guys. Joknya gelap sekali, takut. Hari ya Tuhan. Apalagi yang mau kutanyakan ya? Oh, kesibukan dia sehari-hari apa kah? Kesibukan sehari-hari sekarang lagi nyantai aja sih. Oh, nyantai saja. Tapi kan kadang-kadang di akhir pekan sering keluar rumah ya. Sepertinya. Betul. Kalau misalkan Terakhir kan ajakan aja. ada event gede ya. Ya betul. Itu awal bulan lalu. Bulan September awal bulan. Ngapain tuh? Boleh kah kepo? Ngapain? Boleh, itu turnamen skala internasional, tapi venue-nya itu di Jakarta, di BSD lebih tepatnya. Oh. Kogian ngapain kah di situ? Main, jadi player. Kemudian yang diposting di mana-mana kan sebenarnya aku setelah Tekno posting di Twitter aku jadi kepo gamenya itu apa. Karena aku belum pernah dengar sebenarnya eventnya. Nama eventnya itu WCG. Kalau kepanjangannya itu World Cyber Game. Jadi sebenarnya itu dia itu tahun ke tahun pasti ada event tersebut. Cuman kebetulan mungkin ini sekarang lagi eventnya lagi di Indo. Terus itu tuh sebenarnya isinya itu influencer semua, Mas Adli. Oke. Kalau misalkan boleh disebutkan, contohnya mungkin ada Winda Basudara, Iya. BNKT, di situ semua ada. Influencer, konten kreator di platform manapun ada di situ. Itu mereka Jadi, bisa Mereka main game. Main game. Dia Oke. walaupun mereka bukan konten kreator atau influencer gaming, tapi mereka ada di situ untuk bermain game. Oke. Ada komentar, berarti Kogian official influencer dong. Iya kah? Kalau saya sendiri sih saya tidak mengklaim seperti itu ya. Mungkin kalian saja yang menentukan lah. Istilahnya kan kayak gitu kan. Kalau dari aku pribadi, aku nggak bisa ngeklaim bahwa aku tuh influencer gitu. Oke. Ya menurut dari perspektif dari kalian aja. Apakah kalian mau menganggap aku influencer? Kalau kalian mau menganggap aku influencer ya udah. Tapi itu emang diundang official. Official. Oh, kenapa bisa diundang? Karena untuk main gamenya sendiri kan main game Crossfire ya. Untuk pemain game Crossfire sendiri kan Crossfire-nya sendiri itu udah nggak ada di Indo sebenarnya. Ya. Jadi untuk diundangnya itu kayak lihat dari track record yang lalu-lalu gitulah. Oh, oke. Ini ada komentar lain. Aku tahu WCG tahun kemarin di Busan kan? Betul. Tahun 2023 di Busan. Di Korea. Kemudian sekarang ada yang di Indonesia kan kalau tidak salah. Ya sekarang tahun ini yang di Indonesia, kemarin di Jakarta itu yang di BSD. Oke. Lebih tepatnya pro player nggak sih? Boleh, mau dipanggil pro player boleh, mau panggil influencer juga boleh. Oke, aku mau tanya kalau begitu. Ini main kemarin apakah menang dan dapat hadiah atau cuma main doang? Menang dan dapat hadiah. Dapat apa tuh? Dapat uang rupiah. Oh, boleh tanya juaranya kah? Kalau misalkan untuk juaranya kebetulan juara 2. Juara satunya siapa kah? Kenapa Juara kalah? satunya China. Oh, I see. Jadi dari Juara semua satu. negara diundang ke sana. Banyak. Nggak cuman Indonesia doang dan nggak cuman Asia doang. Oke. Aku tadi sebenarnya ada komen tadi ditulis oleh Honeycomb di atas. Boleh? Pada seru SEA Games. Itu juga kan termasuk hal yang sering dicandakan ya di beberapa channel. Betul. Itu kenapa kah dan apakah? Karena gimana ya, kayak kemarin tuh aku tahun 2022 kejadiannya. Sebenarnya untuk acaranya sendiri itu kan SEA Games 2021, tapi kebetulan tahun 2021 itu kan COVID, masih merajalela. Jadi diundur SEA Games itu ke 2022. Nah,
Jadi ya dapat invitation dari PBESI nama organisasinya untuk organisasi e-sport. Kebetulan itu di SEA Games-nya juga ada mempertandingkan game Crossfire CF ini. Kemudian dikontak lah istilahnya para pemain-pemain jagonya Crossfire lah. Nggak cuman aku, ada mungkin 12 orang itu dipanggil, dikontak untuk diseleksi untuk ikut ajang SEA Games ini. Kemudian pada saat diseleksi kebetulan aku lolos, ya udah jadi pemain utama di SEA Games 2021 kemarin. Itu venue-nya di Vietnam. Wah, sudah sering terbang kemana-mana kalau begitu? Kebetulan baru 3 kali sih untuk keluar negeri. Ya, baru 3 kali lah. Wih, Bang Adli mau DO. Iya, karena aku kayaknya jarang ketemu bintang tamu yang sering terbang kemana-mana seperti teknologi. Begitu. Tanda kutip gratis lagi. Ya, betul. Enak kah? Jujur, selaku atlet player seperti ini? Bisa dibilang enak, tapi ya biasa lah. Kayak kalau misalkan sukanya sudah pasti jelas ya, dapat materi ya. Untuk dukanya sendiri ya mungkin capek aja untuk latihannya ya. Karena waktu itu seleksinya sendiri 1 bulan, latihannya itu 2 bulan. Itu nggak boleh pulang ke rumah Mas Adli. Latihannya itu di Bogor. Aku pernah dengar waktu itu kalau nggak salah ya, pas Tekno bilang mau tidak streaming 2 bulan gara-gara ini itu kan? Iya betul, itu udah lama sekali. Oke. Di karantina berarti kan ya basically? Betul, basically kurang lebih sebutannya karantina. Oke. Ada komentar di chat room. Does he has a Wikipedia profile? Itu apakah? Yes, I have, I think. Wikipedia I have. Let's check ya. Apa itu? Jadi biasanya kalau misalkan para gamer udah bisa disebut pro, itu dia masuk Wikipedia. Apa itu? Saya suka kepo. Kayak aku nggak pernah dengar. Aku pikir tadi ini kayak plesetan Tokopedia, ternyata bukan. BTW, lagi hujan ya di luar. Jadi suara saya mungkin tidak terlalu bersih terdengarnya. Apa nih? Nggak ada di sini, nggak ada komen SEA Games ya, mohon maaf. Wikipedia itu basically Wikipedia tapi untuk pro player. Wah, ada namanya sekalian. Kamu 26 katanya di sini, bukan 27. Gimana sih? Wah. Ini ditulis oleh kok nge-freeze? Sebentar. Ini cuma ditulis oleh official kan? Aku nggak tahu sih ya untuk ditulisnya oleh siapa, cuman ada yang bisa edit sih memang. I see. Kayak Wikipedia. Kayak Wikipedia, betul. Kurang lebih kayak Wikipedia. Benar-benar, soalnya Wikipedia itu benar-benar kayak kayak Wikipedia tapi untuk pro player. Basically. Oke. Wah, ngeri kali. Aku tidak tahu. Kita lanjut kalau begitu. Ada komentar-komentar lain. Vietnam itu yang dulu internetnya bermasalah kah? Aduh, kurang paham tuh. Juara kah SEA Games 2022? SEA Games 2022 juara 3. Dapat bronze medal. Yang miscellaneous ini 31st Southeast Asian Games. Yes. Wow. Nah, untuk sebenarnya yang tahun 2023 kan SEA Games itu South Asian Games itu kan 22 tahun sekali ya. Iya. Nah, yang ini yang kemarin itu yang aku ikut itu 2021. Yang 2023 tuh sebenarnya aku juga dipanggil lagi untuk seleksi lagi. Cuma aku nggak lolos seleksinya. Kalau nggak lolos seleksi itu nggak dikarantina berarti? Nggak dikarantina. Cuman pas seleksi, istilahnya seleksi karantina lah. Karantina untuk diseleksi tetap 1 bulan. Boleh tapi tanya setelah kah? itu udah. Kenapa tuh? Boleh. Kenapa nggak lolos? Kalau misalkan untuk alasannya sendiri aku nggak tahu ya kenapa.
karena mungkin internal dari merekanya. Hmm? Ya mungkin aku main kurang aja gitu menurut mereka mungkin. Oh, tapi dia kayak punya standar gitu yang mesti Mereka punya dilewati. standar, betul, mereka punya standar. Ah, semacam ujian. Semacam ujian. Oh, I see. Apalagi kayak yang belum dibaca? Udah itu aja kayaknya. Kita lanjut kalau begitu. Dari viewer tadi ada pertanyaan dari Indong. Bagaimana pendapat Anda dengan wasit pertandingan Bahrain versus Indonesia? Waduh, itu sih ya bisa dibilang keterlaluan sih memang. Kenapa? Aku baca-baca di internet sekilas ya, karena aku tidak mengikuti bola, tapi aku baca-baca sekilas di internet orang-orang kesel karena ini dari asumsi aku ya, Ya. Peringkasannya. Wasitnya curang, habis itu wasit 90 tambah 6 artinya 100. Sedangkan Bahrain itu katanya cetak golnya di 98 dan satu lagi kalau tidak salah ada. Dan mereka merasa tidak adil begitu. Begitu kan? Betul. Sebenarnya aku juga kan nggak ngikutin bola ya, cuman kan beritanya banyak banget di mana-mana ya. Asli? Ya, beritanya tuh tersebar banget itu di mana-mana. Ya, kalau misalkan aku baca pun memang tambahan waktu itu sebenarnya 6 menit, tapi mereka ngegolin di menit 99. Ya. Wasit belum meniupkan peluit untuk menyelesaikan pertandingan. Oh, sejak saat itu jadi bulan-bulanan berarti. Betul. Oh, tapi nonton tadi malam. Nggak nonton, tapi aku mantengin live score. Oh, oke. Jadi pada saat 90 ada tulisan 90 plus 6 itu memang Indonesia sedang unggul 2-1. Ah, makanya orang-orang marah begitu ya? Ya, makanya Indonesia kan sedang unggul 2-1. Ya. Perpanjangan waktu malah jadi 2-2. Oke. Dan Gitu. sekarang akhirnya hasilnya? Akhirnya hasilnya tetap 2-2. Ah. Gak bisa diapa-apain lagi sih harusnya itu ya. Iya, betul. Udah jadi ya, udah jadi bubur ya. Udah jadi bubur, betul. Oke, baiklah. Belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya. Kenapakah pilih nama teknologi di chatroom? Bukan, dengan username teknologi. Teknologi ya. Kalau misalkan G-nya harusnya mungkin udah ketahuan lah ya karena nama Gian ya. Betul. Kita ambil G-nya. Kalau Betul. teknonya sendiri itu aku waktu pada saat ingin membuat nickname teknologi ini, pada saat itu aku suka lagi lagu yang genrenya techno. Oh, oke. Nah, ya, jadi aku ambil dari genre techno ini, aku gabungin jadi teknologi gitu. Oke. Ala-ala EDM? Nah ya betul, kurang lebih EDM, lagu-lagu EDM. Tapi yang Oke. specifically genrenya techno. Ada komentar, lagu genre techno itu apa? Lagu genre techno itu apa ya? Ya Adakah? basically EDM. Adakah contoh lagu yang lagi digemari saat itu? Malah judulnya beneran techno. Dari siapa yang DJ Belanda itu? DJ Belanda? Yang Avicii? Till It Hurts siapa? Yellow Claw. Oh, bagus kah ini? Judul lagunya literally techno. Techno? Judul lagunya pun techno. Dari Techno. yang nge-DJ-nya itu ya itu si Yellow Claw. Oh, lagu techno dari Diplo, LNY, TNZ, dan Yellow Claw. Ya itu. Ah, oke. Jadi Aduh, pada saat sayang itu sekali. lagi suka banget lagu itu. Ambil Ini juga. rilisan 2000. Yellow Claw bukannya main trap? Iya, genrenya itu apakah bukan main trap? Kan mungkin nggak tahu ya, waktu itu kayaknya itu lagunya techno deh. Betul, Genrenya? judulnya techno. Apakah genrenya ini main trap ya? Aku tidak tahu ya. Mungkin ada selipan techno-techno juga karena dia kan di featuring sama Diplo dan siapa tuh LNY ya, LNG Betul. ya, itu ya. Terus ini BTW kalau misalnya namanya teknologi seperti ini apakah tetap dipertahankan sampai di masa depan? Atau ada rencana ganti? Untuk saat ini belum ada kepikiran untuk ganti sih ya. Oke, berarti cukup dengan teknologi saja. Iya betul, harus sih gitu. Oke. BTW, aku kan nyari di Google.
Bukan di YouTube, Tekno. Kemudian username-mu itu kan di YouTube bukan ini ya sebenarnya. Oh enggak, di YouTube juga teknologi kok. Di YouTube itu aku ketemunya Gins Escape. Itu email jatuhnya. Bukannya masukin itu email ya. Soalnya aku pakai email itu. Oh, I see. Tapi ini aku soalnya tulisnya kan ketemunya meskipun namanya teknologi tapi ad-nya Gins Escape. Emang Oh, itu yang iya dipakai kan ya? Fotonya sih sama ya. Iya. Mungkin itu kali ya. Cuman username-nya harusnya sih teknologi ya. Iya, belum diganti kah? Oh, kayaknya gitu deh. Karena emang maksudnya nggak pernah ngutak-ngatik YouTube juga. Jadi pas aku ganti jadi teknologi itu, Ya. sekelihatannya, misalkan di live chat sekelihatannya udah teknologi itu ya udah teknologi gitu. Oh iya betul. Di chat ini seharusnya juga teknologi tulisannya. Ya, Makanya makanya itu. Jadi nggak pernah diutak-atik lagi. Kalau misalkan di mention mungkin yang lain ya. Iya Begitulah. betul. Kalau di mention namanya Gins Escape. Baik ya begitulah ya. Mm. BTW mau tanya. Ini kan tadi username-nya Gins Escape dan tadi kan klip pertama kali itu minum ya. Ada batas tertentu kah untuk minum? Kalau misalkan dari aku sendiri ya. Ya. Kalau dari aku sendiri itu untuk minum itu biasanya aku itu kalau diajak doang. Oh oke. Di rumah nggak Nggak pernah. minum-minum? Nggak pernah ada inisiatif sendiri untuk minum. Oh Kalau oke. misalkan lagi sendiri. Why? Gitu. Gak apa-apa. Kayak aku merasanya itu minum itu untuk enjoy with others saja. Oh, Bukan I see. bukan bisa di-enjoy sendiri gitu. Oke. Jadi buat rekreasi sama-sama begitu ya? Ya betul, kurang lebih seperti itu. Oh oke. Kita balik ke komentar ya. Ada pertanyaan tadi sebenarnya terkait dengan pertanyaan nama. Kenapa nggak pakai nama drones aja seperti di dunia e-sport? Bosen. Bosen? Why? Bosen. Kayak sebenarnya emang kayak nggak pengen dikenal aja juga sih. Oh, I see. Sebentar, ini kayaknya begini ya. Kalau misalnya kamu pakai nama drones di Twitch, nanti orang-orang tahu. Oh, ini drones yang atlet itu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kayak nggak pengen dikenal juga gitu. Tapi dengan nama teknologi sendiri sudah dikenal. Bagaimana dong? Ya mau diapain lagi? Kan udah 2 tahun lebih ya melalang buana di Twitch. Betul. Dan orang-orang sudah tahu, termasuk dengan tanda seru SEA Games yang di mana-mana Betul. dipakai. Betul. Ya. Ya, Ya ujung-ujungnya permata kalau disembunyikan tetap kelihatan juga ya. bisa dibilang seperti itu mungkin. Oke. Baik, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Kenapa mulai streaming di Twitch? Karena aku merasa, ini dari aku pribadi aja ya. Ya. Aku merasa kalau misalkan emang untuk nonton stream itu, ya di Twitch ini. Why? Kenapa tidak di YouTube? Karena kalau misalkan aku pribadi itu aku buka YouTube itu ingin mencari entah video, entah musik. Aku tuh buka YouTube tuh nggak nyari orang live. Oke. Jadi aku nyari orang live itu pasti di Twitch. Pasti. Oh, oke. Jadi mohon maaf sekali teman-temanku yang streaming di YouTube, aku pasti tidak akan pernah mampir ke stream kalian yang ada di YouTube. Why? Itu tadi alasannya. Aku nyari orang stream itu pasti di Twitch, bukan di YouTube. Oh, berarti di masa depan pun kayaknya tidak akan lebih prioritaskan YouTube deh gitu. Tidak. Oke, kecuali untuk cari konten-konten offline ke YouTube begitu. Ya betul. Oke, berarti sejak awal mulai stream game hanya ada di Twitch sampai sekarang. Hanya ada di Twitch sampai sekarang. Oke. Ada komentar, memang OG-nya stream platform ya Twitch. Soal. Oke. Makanya itu. BTW kalau misalnya Tekno mau baca-baca komentar boleh ya. Aku tidak melarang teh. Aman, santai aja. Terus tadi aku mau tanya apa ya? Sejak kapan kah mulai streaming di Twitch? Tadi kan klip paling lama itu 2 tahun ya. Sejak kayaknya 2021 awal ya. Wih, awal? Kayaknya 2021 awal atau 2022 awal. Pokoknya antara itu. Aku lupa. Di masa-masa belum ada orang basically di Twitch kan ya? Di masa-masa belum ada orang.
Oke. Sampai sekarang baru mulai banyak orang begitu ya? Ya betul, karena dari aku pribadi sendiri itu ya streaming ini adalah sudah jelas hobi sih. Oke, iya nggak ditekuni secara serius, tapi basically hobi. Betul, kan nggak, lebih tepatnya aku streaming itu untuk cari klip. Iya, aku dengar yang lain juga ada yang alasan kayak gitu. Betul, gitu. Jadi ya untuk tujuan tersebut mau streaming pas lagi banyak orangnya ataupun enggak juga kan nggak berpengaruh apa-apa lah ya, bisa dibilang. Karena ya aku basically cuma nyari klip doang. Oke. Streaming itu sebenarnya nyari klip doang. Oke. Termasuk interaksi dengan viewer. Betul. Tapi ya untuk nyari klip sendiri itu aku yang dulu, maksudnya aku yang sekarang ya udah. Pertama nyari klip masih tetap nyari klip. Yang kedua ya udah nyari teman aja, nambah teman aja. Nambah relasi lah. Oke. Di komentar ada yang bilang sepuh. Rasa-rasanya selain kamu ada yang lebih sepuh kah? Ada. Siapa tuh? Ada kayaknya VTuber Indo yang udah checklist itu kayaknya itu lebih sepuh deh harusnya. Oh, siapa? Ada VTuber Indo, ada VTuber Indo kayaknya yang tinggal di luar. Tuh di Twitch checklist verified. Kayaknya itu harusnya lebih sepuh lagi deh. Oh, aku tidak tahu. Indonesia tapi. Indonesia. Dia orang Indo. Oh, siapa? Dia orang Indo. Banyak Mas Adli. Oh, aku nggak tahu siapa kayaknya teh. Aku cuma tahu beberapa yang sepuh di Twitch itu Indonesia kayaknya yang verified, tapi emang pro player kayaknya. Tapi kalau VTuber aku kayaknya belum ketemu sampai sekarang. Aku taunya Nemi. Apakah Nemi termasuk? Itu Nemi, iya. Nemi termasuk orang Indo di checklist. Iya, betul. Verified maksudnya. Ya, terus kalau misalkan bisa disebut yang lain, ada yang username-nya Tisa, TISA. Oh, aku nggak pernah ketemu kayaknya. Itu orang Indo juga. Tapi sekarang dia lagi di luar. Sampai sekarang masih tahukah dengan beberapa yang sepuh-sepuh ini? Tahu aja. Oh, oke. Tahu aja sih, kenal mah enggak, cuman tahu aja gitu. Oke. Tadi terkait dengan yang mencari teman streaming, ada komentar dari Sapi. Aku dianggap temannya Teknoji nggak? Teman lah Sapi. Kok pakai lah? Pastilah. Teman lah, pastilah. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ini ya. What do you usually stream on Twitch? Do you play single player games only, or are you also open for multiplayer session? Biasanya streaming apa aja kah di Twitch? Untuk streaming mostly itu FPS game. Iya, mostly. Dari klip yang aku ketemu mostly Valorant. Hanya Valorant kah? Sebenarnya ada seperti yang tadi Crossfire, Apex Legends juga main. Oke. Di streaming juga maksudnya. Mostly 3 itu sih, Valorant, Crossfire, sama Apex Legends, mostly. Oke. CF itu Crossfire kan ya? Ya betul. CF itu Crossfire. Oke. Betul. Nah, terus tapi aku tuh dulu istilahnya sebutannya mungkin aku tuh ada program. Jadi dulu tuh aku seminggu sekali ada mabar sama Redis Art, sama Itskaya, sama F5 Mateo dulu. Oh, ini yang asal mula klip Backroom tadi. Ya. Oke. Itu mostly horror games. Tapi selain horror games, multiplayer games juga udah pasti. Karena kan kita main berempat. Dulu tuh setiap hari Senin aku pasti main bareng sama mereka bertiga, sama aku berempat jadinya. Oke. Sebentar. Ini teh dulu. Kemudian lama-lama tidak lagi begitu kah? Kayak kalau nggak salah awal Juni. Juni itu udah mulai stop. Oh, bukan why? stop sih jatuhnya. Karena awalnya aku itu waktu Juni itu sempat ke Bali. Wow. Kurang lebih 2 minggu. Oke. Makanya kan. Oke.
nggak ada tuh. Habis itu ujung-ujungnya ya istilahnya pada sibuk masing-masing. Terus ada yang internetnya problem sampai kayak 3 bulan nggak beres-beres. 3 bulan? Ya, pokoknya ada problem internet lah. Oke. Dia sampai nggak bisa streaming gitu segala macam. Terus ya udah sampai sekarang belum lanjut lagi. Oke. Bisa dibilang belum lanjut lagi lah, bukan like totally bubar gitu. Kita ke komentar sebentar ya. Berarti Boleh. tiap minggu beli game co-op? Dulu ya, Oh, selalu beli. selalu beli. Jadi kita cari game, Oke. either itu pas diskon atau lagi nggak diskon, kita pasti cari game yang pasti co-op minimal berempat. Oke. Mau itu istilahnya up to di atas 100.000, mau di bawah 100.000, kita pasti cari untuk Wow. ya itu istilahnya konten seminggu sekali itu Bebas ya. pasti. Banyak modalnya. Ya gitulah. Aku terdiam. Modalnya banyak juga. Kita ke atas lagi ya. Kalau begitu, ini pertanyaan tadi sebenarnya aku belum selesai teh. Kan mostly CF, Valorant dan Apex. Kemudian sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah sini. Kalau misalnya ada yang bertanya di chat room, bang kosong nggak bang? Boleh join nggak sih? Oh boleh. Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Kalau misalkan nggak lagi full party ya. Kalau misalkan nggak lagi full party boleh aja kok. Nggak ada yang rusuh kah sampai sekarang? Nggak ada. Kalau misalkan istilahnya gimana ya? Kalau misalkan dia mintanya baik-baik gitu, aku pasti kasih. Oke. Kalau misalkan kan mungkin streamer FPS relate lah ya. Mungkin Yeah. streamer FPS relate lah ya. Streamer FPS relate mungkin ada yang mintanya tuh kayak aneh banget gitu loh. Kayak kadang-kadang kan ada yang aneh-aneh ya yang join. Ya, betul. Dan jadinya kan agak-agak traumatis ya untuk misalnya ngajak orang random dari chat. Betul. Oh, Tapi untuk aku ya. di aku kejadiannya belum ada sih yang kayak gitu. Oh, all good berarti sampai sekarang gak ada yang rusuh. Betul. Untuk sekarang mungkin aduh, ini agak bahaya sih. Gak jadi deh. Kenapa? Mungkin karena aku laki-laki kali ya. Oh, kalau misalnya Kalau misalkan gender. streamer cewek kan lebih banyak yang aneh gitu loh. Yang ngedeketin kan ya maksudnya. Yang kayak istilahnya minta mabar, tapi cara pendekatannya aneh lah segala macam. Oh iya, aku sering denger yang kayak gitu. Ya, gitulah. Paham. It's okay. Iya, aku kayak sering dengar begitu. Kalau misalnya yang perempuan begitu, kadang-kadang ada yang aneh-aneh dan mostly dari laki-laki sayangnya begitu. Ya itu dia. Betul, aku nggak paham. Kok kan laki-laki? Mana lain dong nih? Ada komentar, aku mau deketin Tekno tapi antri terus. Seluas itu kah antriannya? Kayak lebih ke nggak cocok aja sih waktunya sih. Oh, Mosasaurus. ditolak langsung. Sialan kau. Ditolak langsung. Kok sedih ya? Hai Allah, ditolak di publik. Memang kurang tepat aja gitu waktunya. Misalkan diajak nih main. Iya. Ya kan? Kayak lagi nggak pas aja gitu waktunya. Mau nggak mau kan harus ditolak dong. Oh, oke. Ya kan? Aduh, setnya. Kita ke atas lagi ya. Tadi ada komentar sebenarnya. Aku kangen teknologi streaming Ragnarok. Oh ya, itu waktu masih zamannya setiap hari main game namanya Ragnarok. Oh, why? Itu aku sampai nggak main game lain, cuman main Ragnarok doang sih itu dulu. Why? Itu bukannya game gacha yang idle tinggal didiamin doang? Oh enggak, kalau misalkan yang ini kita harus farming sendiri Oh, segala macam ya. setiap hari? Setiap hari. Karena dia kan ada daily, ada weekly, ada daily, ada weekly kan. Yang Nah, dailynya itu. kalau nggak Kita push dimainin nggak dailynya. dapet? Kalau kayak sayang aja gitu, nggak berprogres gitu loh. Oh, I see. Kayak berasa sayang aja kalau misalkan nggak dikerjain dailynya itu, kayak berasa nggak berprogres aja gitu. Terus rewardnya dengan hasil farming daily naik progress?
Ya, jadi istilahnya aku tuh main game gitu yang penting tiap hari ada progres. Oh. Istilahnya mungkin ada combat power kan, ada Ya. combat power. Ya seenggaknya setiap hari ada naik lah combat power. Itu kan namanya progres ya. Menurut Ya. aku sih itu progres. Ya udah. Ya itu yang aku cari. Yowes. Ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya aku tanya yang colate dulu ya. Nanti dari Honeycomb kita ke atas lagi ya. Mumpung masih di Ragnarok online ya. Hehehe. Pertanyaan menarik. Dari Colate menanyakan, spill di ROO habis berapa Bang Teknoji? 2 digit lah. 2 digit? 2 digit? 2 digit. Sebentar, 2 digit ini as in 8 digit. Nolnya 8 kan? 7. 7 apa? Nolnya 7 dong. Ya, nolnya 7 kan? Ya, 7. Kok 7? 2 digit kan? 2 digit kan nolnya 00006 ya? Iya kan 2 digit artinya belasan kan ya? 8 digit kan? Wih kocak. Seriusan? Iya, puluhan lah pokoknya. Puluhan lah pokoknya. Dia bisa beli motor lah 1. Motor apa? Motor listrik? Ya, Vario mah kebeli lah kayaknya. Vario Beat mah kebeli lah kayaknya. Ini kocak banget. Kenapa? Ada yang lebih dari ini kah? Banyak. Banyak Mas Andi yang lebih dari aku. Wah. Banyak banget yang lebih dari aku. Masa iya? Game-game yang kayak gitu mah pasti ada aja sultannya. Mas Andi. Sebentar, ada komen. Aku baca komentar ya. Boleh. Daily biasanya buat nabung resources mas. Aku dulu tiap hari di carry teknologi di ROO. Kulaporin mama kau ya Tekoji. Datang dia marah. Cemana. GG banget emang Bang Teko. Tapi terkenal itu. Ya ini aja kaget banget di belum tahu ya atas sampai mana. Gak apa, yang penting prize nomor 1 di server. Hah? Pentingkah itu? Enggak juga sih, enggak penting juga sih sebenarnya. Cuman emang dulu aku tuh ngejar leaderboard gitu lah. Oh, oke. Banyak tapi dia terkenal satu server. Dikit teknologi sampai Bang Adli bukan sampai mana. Aku dengar kalau aku misalnya di copy ke apa sih kultur orang Korea ngefans ya. Orang ngefans ke K-pop ya. Sultan itu biasanya orang Cina. As-in kan currency mereka jauh lebih kuat daripada kita ya. Jadi ngeluarin uang yang gede menurut kita, tapi menurut mereka sebenarnya kecil begitu loh. Dan aku dengarnya begitu. Apakah orang yang MM tadi itu di Cina? Atau jangan-jangan servernya sama? Orang Indo ada juga. Orang Indo ada juga. Orang Filipina, orang Malay, orang Singapura juga ada kok. Ya maksudnya untuk orang yang udah ngeluarin sampai MM-an itu ya mungkin usahanya juga. Contoh mungkin usahanya juga udah batu bara, udah usaha apa ya gitu-gitulah Mas Andi. Oh, kebanyakan uang jadi nggak tahu mau dibawa kemana lagi ya. Betul. Bye. Betul. Pusing. Tapi itu satu game doang kan ya? Iya, satu game. Oke. Iya. Maksudku itu cuma untuk di ROO doang kan ya begitu? Di yang lain juga banyak ya. Mostly game RPG banyak kok. Oke. Mostly game RPG pasti ada. Oke. Ada komentar, Sultan carinya teknologi kalau butuh support. Kenapa? Karena dengan banyak beli itu bisa punya resource yang cukup. Betul. Kalau misalnya tidak cukup resource tidak mungkin jadi support. Atau tidak terlalu mumpuni. Tidak terlalu kuat lah istilahnya. Kurang powerful. Makanya tadi dibilang di atas saya sering di carry sama Bang Teknologi di ROO. Ya aku sebenarnya bisa carry as a support doang karena aku kan jobnya priest ya, healer. Oh, oke. Ya, jadi ya aku cuma bisa bantu support doang. Kayak nggak bisa ngasih damage lah istilahnya, itu nggak bisa ngasih damage. Cuman as a support healer doang. Cuman ya healku kencang. Oh, oke. Ada komentar kayaknya lain. Thailand orang Indo banyak Bang Adli. Orang Indonya ini Mas Teknologi. Yang MM yang MM setauku ada satu yang punya Tiki, itu main Ragnarok. Oh. Dylan Pros juga.
Itu Mas siapa Adi tahu Dylan Pros? tahu Dylan Pros? Oh, dia YouTuber gaming. Dia gaming No. YouTuber dari Indo, orang Indo. No, itu siapa? Ada Dylan Pros namanya. Dia main Dylan Ragnarok Pros, juga. dia main Ragnarok. Dulu terkenalnya gara-gara Mobile Legend kalau nggak salah ya, Correct me Wow. if I'm wrong aja. Followernya Dylan 16 juta. Yes. Dari Dylan Pros itu dari Indo. Wih. Cukup. Nah, itu dia juga mungkin bukan M doang, ratusan M. Bukan M doang, bisa jadi puluhan M, bukan ratusan deh. Karena kayaknya ratusan M kode kelebihan deh. Puluhan M kayaknya ada. Aku terdiam. Betul. Itu memang terjadi. Oke. Mas kemana aja? Kan aku nggak main begituan ya. Bentar, aku baca komentar di atas lagi ya. Terutama MMORPG. Apalagi, tapi bukan cuma gara-gara top up. Emang jago aja abang satu ini. Pay to win lebih besar daripada free to play, mas. Healer mana yang ketok-ketok orang di PvP? Ketok-ketok itu apa? Ngapain? Jadi aku bisa ngasih damage ke orang dan itu lumayan sakit lah. Jadi aku as a support, Ya. as a support itu kan punya bisa ngasih damage juga. Ah. Nah, damageku itu damageku itu lumayan lah. Jadi kan biasanya tuh kalau misalkan jadi support itu ya udah full support aja gitu, dia nggak akan bisa ngasih damage yang gimana gitu. Paham. Nah, kalau dulu aku support kenceng, ngasih damage juga oke lah. Gitu. Jadi aku waktu itu di PvP itu bisa jadi mode battle healer lah istilahnya. Oke. Ada komentar lagi? Oh iya, Dylan Pros dulu satu guild sama Miao Up dan YouTuber-YouTuber lain. Betul. Itu di RO belum game-game lain. Itu ada yang jual akun RO nominalnya sampai ratusan juta, mas. Sultan semua. Iya, setuju, puluhan M. Ada yang spill masalahnya. Masalah apakah? Yang Dylan Pros itu, yang spendnya udah puluhan M. Maksudnya ke sana. Oh, di spill kalau misalnya dia itu, kalau misalnya spendnya sampai puluhan M. Ya. Ya Allah, duit dari mana ya? Macam-macam. Kita balik ke atas ya kalau begitu ya. Boleh. Ada pertanyaan tadi dari Colate, bukan dari Honeycomb. Kogian ada kepikiran main game selain FPS kah? Oh, sebelum menjawab dari Kogian, sebenarnya aku mau bilang ini. Tadi di klip sebenarnya ketemu klip Ragnarok, Iodance, It Takes Two. It Takes Two ya. Ya, itu termasuk game-game yang non FPS kah? Kan? Ya, betul. Apa dibilang tertarik, mungkin tertarik, tapi yang penting multiplayer. Oh, kalau misalnya sendirian nggak suka? Aku tuh nggak betah, lebih tepatnya aku tuh nggak betah main game single player. Bosan kah? Bosan. Oh, Lebih mungkin ke nggak ada yang bisa diajak ngobrol aja kali ya. paham. Kayak- Jadi ya. kalau misalnya kayak main game single player mungkin kayaknya lama, nunggu, nggak jelas Betul. ngapain gitu ya. Betul. Oke. Ada komentar yang padahal Padahal aku banyak game single player beli. beli, Why? Tapi nggak dimainin. nggak dimainin. Jadi backlog doang. Jadi ya udah pajangan di Steam aja. Oh, baik. Teknologi social butterfly. Oke, aku baca komentar lagi ya. Yang penting Boleh. bareng teman itu seru ya kok, banyak gimmicknya. Betul. Lebih ke nggak ada yang bisa diajak nge-spend bareng. Kalau misalnya kamu main game multiplayer, kamu ngajak orang nge-spend, bukan kamu yang nge-spend-in orang. Oh, aku nge-spend buat diriku sendiri dong. Terus ngajak orang lain nge-spend? Enggak. Oh, oke. Lebih banyak ke yang gimana ya? Kayak misalkan aku nge-spend. Iya. Misalkan aku kan main Ragnarok itu berlima. Udah pasti full party itu berlima. Ya. Jadi mungkin ini mungkin ya, aku nggak tahu sebenarnya. Jadi yang 4 ini ngelihat aku nge-spend, terus maksudnya kayak apa ya sebutannya, mungkin sebutannya ya jago sendiri lah, kayak di atas sendiri gitu. Kan yang 4-nya merasa nggak bisa keep up. Yang 4 ini tuh merasa nggak bisa keep up, jadi ya
yang 4 ini ada top up tipis-tipis juga lah gitu biar bisa ngikutin. Pengaruh buruk dong kamu berarti. Kenapa pengaruh buruk? Enggak gitu dong. Sebenarnya aku tidak menyuruh mereka untuk top up juga. Tuh kan ada komentar loh, aku jadi spend karena teknologi ini nge-spend. Mau gak mau ikut nge-spend. Kan berarti kamu pengaruh buruk dong ya. Orang seharusnya gak nge-spend, tapi gara-gara kamu ngeliat jadi, ih kok dia nge-spend sih, aku juga mau lah. Kan jadi tergiur ya untuk gesek. Gitu kan. Sebenarnya masuk akal sih, cuman kan arahnya ke sana tuh. Arahnya tuh tidak ingin memburukkan orang. Arahnya tuh tidak ingin memburukkan orang. Mau baca isyarat. Enggak, tapi kan aku begitu ya melihatnya dari kacamata aku yang gak pernah jarang nge-spend ini. Ya Allah. Tapi benar. Mungkin orang lain juga harusnya akan melihat ke sana sih. Tapi kalau lagi main tentu orang gak sadar ya. Iya. Pas sudah selesai Itu dia. baru sadar ya. Kocak. Betul. Aduh ya Tuhan. Tanya satu lagi kalau begitu. Mumpung masih bahas spend. Seberapa banyakkah biasanya nge-spend paling tinggi? Apakah kan aku kayaknya pernah mampir di channelnya Kaya, kalau nggak salah itu mungkin ada teknologi. Pas mau ending sama siapa ya waktu itu rasanya? Dulu banget. Kayak si Kaya mau ending terus kayak kejar-kejaran beats gitu loh. Itu sering dilakukan kah? Oh enggak, itu apa ya? Itu bisa disebut guyon doang juga sih. Guyon? Ya, bercanda aja. Guyonnya duit. Ya itu kalau misalkan kata Bajalat itu kalau lagi gabut gitu. Ya gitu. Gabut? Ya gabut aja gitu. Capek. Kuenya pakai duit. Gitu. Nggak serius loh. Waktu itu rasanya aku pernah. Kalau nggak salah emang di channelnya si Kaya. Bukan emang di channel Kaya. Tapi kalau nggak salah udah lama banget. Betul. Udah lama. Aku ingat kok. Aku lagi balapan sama kuda itu. Sama kuda ya. Ya kan? Kuda. Di leaderboard itu. Masa kalah cuma segini doang? Gitu kah kira-kira yang dirasakan oleh teman-teman pas lagi nge-spend? Harusnya begitu ya. Jadi kayak misalkan, nih kok dia lebih tinggi sih, nggak mau. Aku kompetitif orangnya, aku akan lebih tinggi lagi kayak gitu. Ya Allah capek kali aku. Kadang-kadang rasa kompetitif orang itu bisa terjadi di mana saja, Mas Andi. Tidak hanya di uang. Maksudnya uang juga bisa, tapi tidak hanya di uang gitu. Oke. Ya kan? Baik. Ada komentar teknologi sugar daddy-ku. Suaka. Best quote dari teknologi. Aku tanya satu lagi kalau begitu ya sebelum masuk ke break. Boleh. Game-game yang dimainkan kayak Crossfire, kayak Valorant, kayak Apex itu kan juga free to play. Yes. Spend juga. Spend. Banyak. Kalau misalnya dibandingkan dengan tidak nge-spend dan nge-spend, apakah sepengaruh itu? Fun fact. Sebentar. Game yang aku mainin. Sebentar, ada komentar ke band lagi. Ke band kah udah nge-spend sebanyak itu? Ya. Hah? Why? Kan udah keluar duit. I don't know, shit happen. Kok bisa? Nggak tahu juga. Kenapa bisanya juga nggak tahu juga. Padahal aku nge-cheat enggak. Ngapain juga enggak gitu. Terus nggak balik duitnya? Dan Enggak lah. akunnya? Nggak balik. Hah? Nggak sedih? Ya mau diapain? Nasi sudah menjadi bubur ya guys ya. Hari Allah pusing gara-gara di report orang. Fun fact-nya apakah tadi? Fun fact-nya setiap game yang aku mainin aku pasti nge-spend. Even itu cuma $1 gitu loh. Even Termasuk- itu cuma $1 aku pasti nge-spend. Termasuk kayak beli kosmetik doang. Ya. Oh. Seandainya tidak nge-spend, apakah tidak tidak pengaruh atau pengaruh? Lebih ke progress aja sih, lebih cepat kan kalau misalkan nge-spend. Oh, I see. Ada komentar, teknologi paling suka kosmetik malahan. Iya kan? Betul. Why? Betul. Lucu aja, kayak misalkan Lucu. balik lagi ke game Ragnarok. Ya. Game Ragnarok itu ada kosmetik, Ya. ada pet, Ya. ada mount. Ya. Mountnya itu lucu-lucu kan. Oke. Ah itu dia, itu yang saya cari. Itu yang saya cari.
Ya Itu yang saya cari. Tuhan. Ada beberapa komentar. Ini yang mau aku tanya satu-satu kayaknya ya. Mumpung Boleh. komentarnya cocok dan nyambung dengan topik ya. Boleh. Farmers Valley game di Discord aja nge-spend, Cir. Iya kah? Itu bukannya kayak game gratis doang? Betul. Kenapa nge-spend? Beli diamond. Kalau nggak beli, nunggu. Nunggunya lama banget. How long? Kayak ngumpulin misalkan diamond itu per 3 jam itu cuma dapat 1 ya kalau nggak salah ya. 3 jam Diamond- dapat 1. Kemudian? Per 3 jam itu cuma dapat 1. Ya. Lah karena kalau mau buka lahan itu harus punya 2000 diamond. Hah? Gimana caranya bisa nunggu? Ya, BTW. lama banget kan. Aha. Nah, makanya. BTW di komentar kamu dimarahin orang. Oh iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kalian tidak bisa marah karena itu adalah uangku. Tidak boleh marah. Itu Kamu uangku. dimarahin orang. Itu kan bisa nge-cheat kenapa top up. Nggak bagus lah nge-cheat. Nggak baik. Nanti di banner. Kocak. Ya, belum tahu kan rasanya punya akun yang isinya puluhan juta terus di banner. Kamu rasain dulu. Ya Allah. Kita ke atas lagi ya. Kalau cuma $1 biasanya buat dapetin first purchase reward ya. Ya betul. Adakah begitu? Ya. Basically kayaknya nggak setiap game sih. Lebih tepatnya every mobile game. Oh, I see. Jadi kalau keluar duit dulu pasti dapat kayak reward tertentu ya. Yes. Oke. Ada, bentar aku ke atas bentar ya. Coba tanya Valorantnya udah berapa juta, Mas? Ini sampai berjuta-juta begitu ke ban di Valorant. Memang. Oh, kasihan ya, nggak appeal kah? Ya gimana ya Mas Ali ya? Ya gimana ya Mas Ali? Gimana ya gitu deh. Sedih Mas Ali. Cuman ya mau diapain lagi? Nerimu aja ya. Terima aja. Udah legowo ya Mas Ali. Baiklah. Kita ke atas lagi ya. Betul dulu dia punya kostum sama mount lebih banyak. Oke. Apalagi ya? Nggak apa-apa spend, yang penting teknologi loyal, nggak kayak Bachelor yang ninggalin. Ini 2 kali loh ya komentarnya oleh 2 orang yang sama, berarti testimoni ya. Ya, itu dia. Oke. Apalagi ya? Tidak kreatif. Kok gitu? Kamu nggak nge-cheat aja di ban, Bang. Mending nge-cheat sekalian. Tanya. Ini kan kamu nge-spend ya, legal. Ya. Lebih pilih ilegal atau legal? Nge-cheat itu kan ilegal, tapi kan bisa lebih cepat dan nambah banyak, dan kamu nggak perlu duit keluar. Benar. Lebih legal sih, legal. Why? Karena lebih berasa aja usahanya gitu Mas Ali. Wow, suci sekali. Kalau misalkan masalah usaha aku nggak akan main-main lah. Iya, anjay. Mari legal, bukan tuh kue kak. Support developer dia. Tadi aku mau tanya apa terkait ini ya? Rasa-rasa ada yang ingin kutanya tapi aku tidak tahu. Mumpung bahas legal dan ilegal, sebelum masuk ke break, nggak jadi break kita. Segala yang dikonsumsi sejauh ini berarti legal. Media, segala yang dikonsumsi selama ini berarti legal. Media, kayak musik, film, game, tidak menyentuh ilegal sama sekali kah? Atau menyentuh juga? Kayaknya satu-satunya yang aku sentuh ilegal itu cuma film. Oh, I see. Tapi mostly semuanya legal. Pasti semuanya legal. Pernah tidak kalau misalnya abis nonton yang ilegal kemudian pilih yang legal dan support? Kalau karena mungkin bagus hasilnya kemudian memutuskan untuk legal? Enggak sih. Oh, cukup sekali dong begitu ya. Oke. Waduh, film ilegal apaan tuh? Film ilegal maksudnya nontonnya di website ilegal dong. Bukan yang aneh-aneh dong. Pisapi. Harus diklarifikasi ya. Iya betul. Oh gitu Klarifikasi. maksudnya. Emang, teman-teman ini gimana nih? Loh, jangan ngawang-ngawang kemana-mana dong. Tolong. Paling dulu pas belum punya penghasilan. Adakah masa-masa kayak gitu? Ya itu. Kayak tapi sebenarnya untuk film masih sampai detik ini sih. Oke. Nonton di website ilegal lah istilahnya ya. Oke. Cuman kalau dulu
Ya musik aja, Spotify aja aku nge-crack gitu dulu. Oh, oke. Tapi semenjak ada yang cukup, jadi sudah mulai beralih ke legal. Sudah mulai beralih ke legal. Oke. Sebenarnya kalau subscription murah lebih enak legal. Paham. Pasti dengan di Webtrick ya. Webtrick. Terima kasih Webtrick. Memang Webtrick terbaik sih dulu sih. Luar biasa Webtrick. Baik. Dari aku pertanyaan sudah habis. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu abis ini. Yes. Ada 3 lagu. Ada IYKYK dari XG di request oleh Honeycomb. Ada IYKYK lagi dari XG di request oleh Lunasi. Ada Uriji Kemana Let's Meet Now dari Isang Kiha and the Faces di request oleh Indong. Setelah itu kita akan masuk ke segmen kita akan lanjut ke segmen kedua nanti setelah break ya. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.